tidak sah Fatihahnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau sengaja dipanjang, ya termasuk baca Fatihah dengan gaya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan mad arid li sukun. Mad arid sukun itu panjangnya berapa? Berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi paling panjang itu 6. Jadi kalau lebih dari 6 nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kemarin kata gurunya Ustaz Fitri harus konsisten. Kalau 6 semua. Dari ayat pertama sampai kalau ada mad arid li. Jadi jangan ayat pertama 6. Ayat kedua baca 2. Jadi harus konsisten. Gitu. Jadi jangan ntar yang pertama 2, yang ini 4. Jadinya nggak konsisten. Jadi harusnya kalau mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sama. Kalau nggak 6 nggak apa-apa 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Atau 4. Ya enggak apa-apa. Karena paling panjang bacaan cuma 6 harakat, 3 alif. Ya paling pendek 2. Ya kan mad tabi'i kan 2 udah paling tuh. Nah, maka mad tabi'inya juga jangan dibaca lebih dari 2. Ya. Makanya bacaan qiraat ketika ngaji dengan imam ya harus dibedain. Mungkin kalau ngaji mah kan karena memang apalagi ikut lomba kan, main panjang-panjangan kali. Ya, main panjang-panjangan. Itu yang ke-9. Yang ke-10 tertib. Ya harus tertib. Ayat pertama ya pertama, yang kedua yang kedua. Jangan dibulak balik, ya. Yang ke-6, yang ke-5 rukun salat ada al-khams ruku. Ya ruku. Ruku itu apa sih? Menunduk, ya. Wa aqalluhu lil qa'im ayan hiya. Ya hatta nanala rohatahu. Ya. Raqbataihi. Ya sehingga dia mencapai memegang dengkul. Nah, ini ruku tuh. Jadi rukunya itu harus megang dengkul. Nah, contoh misalkan ya saya berdiri. Jadi minimal gini. Ini udah sempurna nih. Kalau begini belum sempurna rukunya. Maka ketika ada orang sholat subuh lupa kunut. Begini belakangnya subhanallah boleh balik lagi. Kenapa? Karena rukunya belum sempurna. Baru begini subhanallah balik lagi. Tapi kalau udah begini, subhanallah, dia balik lagi, batal. Kenapa? Karena rukunya sudah sempurna. Terus ruku saja. Terus bagaimana? Sujud sahwi. Ya sujud sahwi. Karena ruku itu adalah sunnah abad. Ya, jadi kunutnya sunnah abad. Ya. Rukunya itu rukun. Maka ketika sudah sempurna ruku, ya udah. Mau makmum subhanallah, masa bodo amat. Ya kan? Ya kan? Jadi jangan berubah. Ya. Nah, kadang-kadang imam refleks. Udah sempurna, balik lagi, batal. Nah, makmum harus mufarokoh, jangan ngikutin. Karena imam sudah batal. Nah, gitu. Jadi minimal, jadi pegangan dengkul ya. Nih. Jangan begini. Apalagi begini. Ya kan? Ada nunduk banget, itu nggak boleh. Rata. Punggak itu harus rata. Dan mata pandangan ke tempat sujud. Jadi jangan dangak begini. Ngeliatin apa? Dangak. Ya. Jadi harus rata. Ya. Itu. Jadi begitu, minimal segitu ruku ya.
Itu kalau bagi yang berdiri ya. Dan niat. Syarat itu nih niat mau ruku. Kalau nggak niat, misalkan nih sholat sendirian, betis gatel atau dengkul gatel, saya mau garuk, mau ngarik dengkul, sekalian aja deh ruku, ya nggak boleh. Berarti dia niatnya memang mau garuk dengkul, bukan mau ruku. Jadi harus niat emang mau ruku, atau nggak niat apa-apa, emang habis baca surah kan kita langsung ruku, kan? Kan kalau kita baca sholat sendiri kan kadang-kadang kita boleh ya baca surah itu kan sunnah. Nah, kita mau baca surah kelamaan, dengkul udah gatel, garuk lu, ayo udahlah nggak usah baca surah, langsung aja. Nah, berarti dia niat awalnya memang mau garuk, bukan mau ruku. Nah, nggak boleh. Jadi harus memang diususkan buat ruku ya. Tuh. Jadi jangan terlalu, pokoknya harus rata aja. Nah, sudah rata berarti harus diam dulu ya. Tuma nina. Allahu Akbar, diam. Yang minimal baca subhanallah. Makanya ada orang sholat cepat itu nggak ngapa-ngapa kan cepat. Allahu Akbar, subhanallah. Itu udah pas, maksudnya udah bisa ruku, dikatakan ruku. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, kan udah cukup. Ya. Nah, kenapa? Karena tumanina itu ketika udah sempurna minimal baca subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, kan cukup. Ya kan? Yang penting rukunya udah sempurna. Pas sempurna subhanallah, sami Allah, nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan langsung Allahu Akbar, sami Allah. Nah, baca subhanallah aja enggak keburu, itu nggak boleh. Jadi tumanina itu minimal subhanallah. Tapi baca subhanallah itu rukunya udah sempurna, jangan sambil di jalan Allah subhanallah belum sempurna sambil subhanallah sami Allah, itu belum. Kenapa? Karena rukunya belum sempurna. Sempurnain dulu, blok subhanallah, baru diri ya. Jadi kalau ada orang sholat ya cepat, ya nggak ngapa-ngapa, mungkin dia minimal bacanya subhan. Jadi sholat itu yang penting lama atau cepat, apa khusyuk, ya kan? Dalam riwayat ada juga Nabi itu menegur orang yang sholatnya lama apa yang sholatnya cepat. Ayo, yang lama. Jadi itu Nabi pernah negur orang yang sholatnya yang cepat, nggak pernah ditegur. Tapi yang ditegur justru yang lama. Ya, artinya minimal ketika sudah sujud ruku subhanallah, sujud juga sama. Udah sempurna sujud subhanallah, Allahu Akbar. Kan kalau bacaan itu kan semuanya sunnah. Ya. Nah, jadi kalau kita kalau cepat khusyuk ya silakan. Daripada lama nggak khusyuk, ya kan? Nah, jadi minimal khusyuk. Kalau ditanya sholat yang bagus lama atau sebentar, nah, yang bagus itu yang khusyuk, ya kan? Yang bagus itu yang khusyuk, ya kan? Kalau lama, apalagi kalau kita jadi makmum kan lama, makanya minimal imam ketika imam baca surah terutama ya, kan surah itu sunnah, minimal sama dengan Fatihah. Ketika makmum selesai Fatihah, imam selesai surah, itu yang bagus. Kenapa? Karena tidak ada waktu makmum untuk ngelamun. Karena ketika makmum sudah baca Fatihah, waladhdallin, imam masih baca surah panjang lagi. Itu kebanyakan waktu buat apa? Ngelamun, ya kan? Kalau dia dengerin bagus dah. Tapi kalau dia nggak dengerin, maka ada waktu buat makmum ngelamun, ngelantur kemana baik. Udah ngelamun ke sono belum, udah juga dia nunduk
Dia ngeliat apaan baik, ada merek kain. Ya kan, tinggal ada kain yang sobek. Ya kan? Nah, berarti memberi kesempatan makmum untuk tidak khusyuk. Ya kan? Kenapa? Karena kita orangnya orang awam semua, imannya belum mantap. Kalau orang yang ngerti kali dibacain ayat ada yang nangis. Ya kan? Karena ngerti. Ya, kita baru-baru nangis. Ya kan, baru-baru nangis, orang nggak denger kagak ngerti, ya kan? Makanya kalau bisa imam usahakan kira-kiranya kalau si makmum baca Fatihah ya 3 menit, baca surahnya 3 menit lah. Biar jangan ada kesempatan si makmum untuk ngelamun gitu ya. Karena kalau ngelamun bahaya. Kadang-kadang kita sholat nggak inget, pas lagi sholat inget. Dompet ya kan hilang, pas lagi sholat inget kan. Ya kan, wah ini anunya ambil bini dah, ya kan gini, ya diperiksain dah kan, udah kacau dah sholat. Iya dah, jadi ketahuan itu. Jadi ya usahakan gitu ya, baca surah-surah yang sama dengan lamanya dengan Fatihah. Itu yang ke berapa tadi? 10 rukun. Yang kelima itu ruku. Jadi ruku ya. Nah, kalau bagi yang jadi imam, sunnah dilamain ruku. Ya, takutnya ada makmum yang ketinggalan. Ya, makanya ketika ruku ya, itu lebih diutamakan untuk menunggu makmum karena itu batas. Kalau makmum sudah dapat ruku, berarti dia sudah dapat rakaat pertama, itu rakaat saat itu ya. Nah, tapi kalau rukunya nggak dapat, ya berarti rakaat itu tidak dapat. Nah, kalau si makmum yang masbuk, maka diutamakan takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, langsung ruku. Jadi jangan Allahu Akbar langsung ruku, lah kapan sedekapnya. Jadi sedekap dulu. Allahu Akbar langsung ruku, Allahu Akbar lagi. Jadi jangan Allahu Akbar langsung ruku. Kalau gitu nggak boleh. Ya, jadi sedekap dulu, nggak usah baca apa-apa dah. Nggak usah baca, langsung ruku. Yang penting ruku bisa bersamaan dengan imam. Ya. Habis itu baru dah. Itu yang ke-5 ya. Yang ke-6 sekarang ya, yang ke-6 adalah al-i'tidalu. I'tidal itu artinya kembali kepada posisi semula. Terserah mau sedekap boleh, mau nggak sedekap juga. Yang penting jangan apa? Jangan goyang tangannya, jangan lenggang kangkung. Jadi setelah Allahu Akbar kan sami Allahu liman. Nah, boleh begini karena memang arti i'tidal itu kembali kepada semula. Boleh sedekap, boleh ini. Yang penting jangan begini-gini. Nah, bergerak 3 kali bisa batal sholat. Jadi kayak orang lenggang kangkung gitu. Ya Allahu liman hamidah, dia begini. Nah, jangan. Ya, tuh. Ya, kenapa kalau yang lain kan Allahu Akbar, tapi kalau i'tidal itu dia sami Allah liman. Jadi ceritanya itu ketika Sayyidina Ali sholat berjamaah ketinggalan. Nah, ketika lagi buru-buru, ya di depannya itu ada kakek, jalan lama banget. Nah, Sayyidina Ali saking takjimnya sama orang tua nggak mau duluin, ya ditungguin saja. Nah, pas ditungguin, ternyata dia nggak ke masjid, lewat. Ternyata orang Yahudi, ya kan, orang Yahudi. Nah, pas sampai masjid, nah, baru mau ruku. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah, masih keburu. Nah, Nabi dengar. Nah, makanya Nabi dikasih tahu sama malaikat Jibril, rukunya lamain. Ya, ketika sedang ruku, Sayyidina Ali bilang alhamdulillah, maka Nabi sami Allah liman Allah. Ya.
Allah mendengar pujian. Sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah itu mendengar pujian kepadanya. Ya, siapa pujian siapa saja yang memujinya. Jadi riwayatnya begitu. Nah, makanya kita adabnya kalau ada orang yang tua jangan duluin, mau kemana kek jangan. Ya, jangan jalan, jangan diduluin. Ya, ini sengaja disenggol dikit. Udah ngebalap, nyenggol lagi. Jangan, jangan. Tuh. Jadi itu adab anak, ya anak kepada orang tua, jangan didulu-duluin. Itu yang ke-6. Berarti idal itu rukun ya. Jadi kalau nggak itidal, maka nggak. Bagaimana kalau kita ketinggalan rukun nih? Nggak itidal, nggak ruku. Maka ruku kan itidal, ruku itu kan rukun. Kita lupa. Maka balik lagi ke rakaat pertama. Gitu ya. Nah, kalau sunnah abad tadi kita lewat saja karena lupa, nanti ganti dengan sujud. Tapi kalau rukun nggak bisa. Rakaat pertama kagak ruku, ingatnya ketika sujud. Ya iya pas sujud belum ruku ini. Maka rakaat itu nggak dihitung. Maka kita balik lagi, berarti kita melaksanakan rakaat pertama. Berarti sholatnya kalau maghrib berapa rakaat? 4. Berarti maghrib 4 rakaat. Nah, rakaat yang pertama tadi kagak dihitung. Kenapa? Karena tanpa ruku. Ya, tanpa ruku. Ya. Kalau di rakaat kedua kita lupa ruku, ingatnya di rakaat ketiga. Ya berarti kita rakaat keduanya nggak dihitung. Rakaat ketiga berarti rakaat kedua. Ya. Kalau sholat maghrib, rakaat ketiganya enggak ruku, ingatnya lagi tahiyat, maka diri lagi. Mulai lagi, rakaat ketiga. Walaupun udah tahiyat sudah selesai. Atau assalamualaikum, kayaknya ruku belum. Diri aja udah. Tambahin lagi. 1 rakaat lagi. Rakaat ketiga berarti. Tahiyat lagi. Baca lagi, nggak apa-apa. Kalau ingatnya lagi assalamualaikum, ingat. Belum ruku. Rakaat ketiga. Langsung. Sholat lagi, tambah lagi. 1 rakaat. Walaupun sudah assalamualaikum. Ya kan? Iya. Ya, itu gitu. Saking rukun yang tidak boleh ditinggal. Udah assalamualaikum, lagi jikiran, kayaknya belum, langsung diri aja, nggak apa-apa, diri aja, tambahin lagi, ya, tambahin lagi 1 rakaat, ya, sempurnakan, ya. Jadi ya begitu, saking makanya kalau yang nanti tetap saja nanti pakai sujud sahwi, ya. Tuh, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah bencana. Yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, biar Allah sembuhkan seperti semula, yang belum sembuh biar Allah ya beri kesabaran buat yang sakit, buat yang merawatnya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, dan juga yang belum haji, belum umroh biar Allah kesempatan buat haji dan umroh. Kita doakan juga buat jamaah kita, Bapak Ustadz Asmat dengan istri, dan juga Bang Agam beserta istri yang sedang umroh, biar Allah beri kesehatan, Allah mudahkan segala ibadahnya di sana, yang pulang dengan selamat membawa umrah makbulah, dan juga kita yang sini biar biasa nyusul ke sana untuk ibadah haji dan umroh, dan juga yang sedang usaha biar Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga pengajian kita biar tetap istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.